Haha, aku harus memilikimu, Briano Harus, teriak Daisy. Lilis yang kebetulan lewat itu pun segera membuka pintu kamar Daisy dan mendapati seluruh kamarnya hancur berantakan. PLAKK. Apa kau sudah gila? Kenapa kau jadi seperti ini? Tanya Lilis. Iya, aku gila, Bu. Aku gila karena aku mencintai Briano, aku ingin memilikinya, Bu, aku ingin dirinya. Teriak Daisy. Hentikan omong kosongmu itu, karena sampai kapanpun itu tidak akan terjadi. Ucap Thomas yang mendengar semua percakapan itu. Mes. Ucap Lilis menggantung. Tidak, Lilis. Sudah cukup kau membela anak ini. Jika dia berani saja membuat ulah, maka aku akan mengusir dia dari sini, dan jika kau juga mendukungnya, maka aku akan menceraikanmu lalu membuang kalian berdua. Ucap Thomas berlalu dari sana. Lilis yang mendengar itu mengepalkan erat kedua tangannya. Apa kau dengar itu, Kau dengar itu? Mau tinggal di mana lagi kita jika diusir dari sini? Tolong gunakan sedikit otakmu itu, Daisy, berpikirlah dengan pikiran yang jernih. Jangan utamakan emosimu itu, kalau kau memang ingin memilikinya bermainlah dengan cantik. Ucap Lilis dan pergi dari hadapan Daisy. Daisy yang mendengar itu seketika memikirkan rencana yang akan dia lakukan. Mendapat ide yang bagus, dia pun tersenyum smirk. Haha, aku akan menyingkirkanmu dari kehidupan Briano, kau tunggu saja. Ucap Daisy. Dimension. Bianca tengah berlatih bela diri bersama dengan Lula dan juga Lina. Bianca terus berlatih hingga sore hari dan tidak pernah pantang menyerah, walaupun ia sudah bisa menguasai semua teknik-tekniknya. Bianca tetap mengajak kedua pengawalnya itu untuk berlatih. Malam hari pun tiba. Briano belum pulang ke mansionnya karena dia dan Mayan akan datang ke klub untuk bertemu ketua mafia yang memimpin organisasi Red Block. Dan disinilah Briano berada di sebuah klub bersama dengan Mayan. Ketua mafia tersebut ingin bertemu Briano karena ingin membeli senjata-senjata Briano. Briano pun menyebutkan seluruh harga senjata-senjata yang akan dibeli oleh ketua mafia tersebut, dan mafia itu langsung memberikan sebuah cek kepada Briano dan Briano pun menerimanya. Ketua mafia itu pun pamit dan meninggalkan Briano juga main di sana. Ayo, kita pulang. Ucap Briano. Aku belum bersenang-senang, Brian. Kumohon tunggulah. Ucap Mayan berlalu dari sana dan Briano pun hanya mendengus kesal tetapi tetap menunggu juga. Daisy yang ke klub bersama teman-temannya tanpa sengaja melihat sosok Briano yang tengah duduk sendiri. Melihat itu, Daisy seketika memotret Briano. Saat Daisy melihat seorang staf bar ingin mengantar minuman ke arah Briano, seketika ia menghentikannya. Bisakah saya saja yang mengantar minuman ini? Karena pria yang duduk itu adalah suamiku. Ucap Daisy. Staf bar itu pun mengangguk dan memberikan nampan itu ke Daisy. Daisy dengan senang hati menerimanya. Ia melihat di sekelilingnya lalu memasukkan sesuatu di dalam minuman tersebut. Haha, lihat Bianca. Bukan aku yang mendatangi suamimu, tapi suamimu sendirilah yang datang. Tidak perlu repot-repot aku datang ke mansionmu hanya untuk menemuinya. Sekarang kami malah dipertemukan di sini. Ucap Daisy. Ia pun memanggil staf bar tadi untuk mengantar minuman itu. Staf bar yang heran hanya membiarkan saja tanpa ingin bertanya. Ia pun mengantar minuman itu ke meja Briano. Briano meminumnya hingga tandas dan tidak lama kemudian ia merasa kepalanya sangat pusing dan pandangannya menjadi kabur. Tiba-tiba Daisy datang dan langsung memeluk Briano. Bianca, mengapa kau ada di sini? Tanya Briano yang mengira wanita di depannya adalah istrinya. Aku mencarimu kemana-mana, Saik. Aku menghubungi Mayan dan dia mengatakan kau ada di sini. Aku sangat merindukanmu, Saik. Ayo kita ke kamar, di sini sangat berisik. Ucap Daisy sambil menggotong Briano menuju lantai atas. Briano yang digotong itu hanya mengikuti saja dan tidak banyak bicara. Nah, sekarang kita sudah sampai. Aku menginginkanmu, sayang. Ucap Daisy dan membuka kancing baju Briano. Sebelum melancarkan aksinya, Daisy menyempatkan untuk memotret Briano yang bertelanjang dada itu bersama dirinya yang berada di samping Briano sembari memeluknya. Selesai berfoto, ia langsung mengirim foto itu ke nomor Bianca yang ia dapat dari ayahnya. Saat Daisy ingin melanjutkan aksinya, ia terkejut karena mendapati Briano yang tengah duduk bersender sembari menatapnya tajam. Rupanya kau tidak jera sama sekali. Ucap Briano. Aku menginginkanmu, Briano, dan aku mencintaimu. Tinggalkan saja wanita yang tidak berguna itu, aku lebih baik daripada dia. Ucap Daisy. Lebih baik kau bilang.
Sudah berapa banyak laki-laki yang menjamah tubuhmu itu, hah? Istriku jauh lebih baik dibanding kau. Saat Briano ingin keluar dari kamar tersebut seketika Daisy berlari dan memeluk Briano. Lepaskan aku, Jalang, atau aku akan membunuhmu. Tidak, aku tidak mau. Kau harus jadi milikku. Percuma kau pulang ke mansion karena aku sudah mengirim foto kita tadi kepada Bianca. Dia pasti akan sangat membencimu. Ucap Daisy. Terserah, ucap Briano. Daisy tetap tidak melepas Briano sama sekali. Briano murka dan langsung menjambak rambut Daisy dengan sangat kuat, membuat sang meringis kesakitan. Aku sudah bilang menyingkir dariku, Jalang, tapi kau tidak ingin mendengarnya kan? Ucap Briano. Briano pun menarik Daisy keluar dari kamar itu, dan bertepatan Mayan juga keluar dari salah satu kamar. Ada apa ini? Tanya Mayan. Bawa dia ke markas, aku akan memberi pelajaran pada wanita ini. Ucap Briano. Mayan dan Briano pun membawa Daisy menuju markas yang terletak di tengah hutan itu. Sesampainya di sana, Daisy terus meronta-tonta dan menangis memohon untuk dilepaskan. Tetapi, Mayan tetap menyeretnya dan memasukkan dia di dalam ruang penyiksaan. Siksa wanita ini, kalau perlu kalian pakai saja. Ucap Mayan dan meninggalkan Daisy sendiri. Daisy terus berteriak meminta tolong, tapi tidak ada satupun yang mendengarkannya. Para anak buah Briano yang diberi perintah untuk memakai Daisy tidak ada yang ingin karena mereka tidak bernafsu dan lebih memilih menyiksanya saja. Sedangkan di mansion, Bianca tengah menangis saat ini karena melihat foto kebersamaan Briano dan Daisy. Bianca terus memukul-mukul dadanya karena merasa sakit hati. Ia ingin berteriak dan meluapkan semuanya, tapi ia tahan hingga akhirnya Briano datang dan membuka pintu kamar tersebut. Kau pembohong, aku membencimu, Hicks. Hicks. Kau telah berjanji, tapi kau mengingkarinya, Hicks. Hicks, pergilah. Teriak Bianca sembari memukul-mukul dada bidang suaminya. Briano yang dipukul seperti itu tidak merasa sakit sama sekali. Berhentilah memukulku, atau tanganmu akan merasa sakit nantinya. Ucap Briano memegang kedua tangan Bianca. Biarkan. Aku tak peduli kau jahat, aku sangat membencimu. Aku selalu berusaha membuatmu jatuh cinta padaku. Tapi apa kau sama sekali tidak jatuh cinta? Aku lelah, Briano, aku lelah jika harus berjuang sendiri. Sedangkan kau masih asik bermain dengan wanita-wanita di luaran sana, bahkan dengan Daisy juga. Ucap Bianca. Hentikan omong kosongmu, Bianca Aurora. Aku tidak melakukan hal seperti itu lagi, mengerti? Ucap Briano. Omong kosong kau bilang? Nyata-nyatanya Daisy mengirim foto kebersamaan kalian. Apa semua itu kebohongan, hah? Aku kira kau sudah berubah, ternyata kau tidak lebih dari seorang bajingan. Teriak Bianca. PLAKKK, PLAKKK. Dua kali tamparan Briano layangkan untuk Bianca membuat Bianca seketika meneteskan air matanya. Siapa kau yang berani mengata-ngataiku, sialan, marah Briano sembari mencengkeram kuat leher Bianca. Bianca terus memukul-mukul tangan Briano sekuat tenaganya karena hampir kehabisan napas. Briano yang melihat itu seketika tersadar dan mengusir Bianca keluar dari sana. Cepat keluar atau aku akan kehilangan kendali dan membunuhmu. Teriak Briano. Bianca pun segera keluar dari sana sembari meneteskan air matanya dan berlari menuju kamar Lula dan Lina. Ah, sayang. Kenapa lagi-lagi aku kelepasan begini? Dia tidak salah karena telah salah paham, bukannya menjelaskannya, tapi aku malah memukulnya. Dasar Briano, kau memang bajingan. Teriak Briano sembari memukul dinding kamar tersebut. Sedangkan Bianca yang berada di kamar Lula dan Lina menumpahkan seluruh air matanya sembari memeluk kedua pengawalnya itu. Hicks, dia jahat, dia telah melanggar janjinya untuk tidak menyakitiku. Tapi sekarang dia bahkan memukulku, aku membencinya. Hicks, aku benci. Ucap Bianca. Nona muda, tenang dulu. Nona ceritakan pelan-pelan Yiha agar kami dapat mengerti permasalahan Nona dengan Tuan apa. Ucap Lula. Bianca pun menceritakan seluruh kejadian itu kepada kedua pengawalnya. Apakah Nona sudah mendengar penjelasan Tuan Briano? Tanya Lina dan Bianca menggelengkan kepalanya. Seharusnya Nona mendengarkan penjelasan Tuan terlebih dahulu. Saya sangat yakin Tuan bukanlah tipe pria yang suka ingkar janji kecuali jika memang dirinya telah dijebak oleh wanita itu. Nona muda tahu sendiri bukan? Saudari tiri Nona bagaimana? Ucap Lula. Ya, kau memang benar. Seharusnya aku mendengarkan penjelasannya tadi. Tapi dia telah menyakitiku, aku tetap membencinya. Hicks. Ucap Bianca menangis kembali.
Lula dan Lina hanya bisa menghela nafas saja dan tetap menenangkan nona muda mereka itu. Briano ingin meminta maaf tapi gengsi untuk melakukannya. Sedangkan Bianca juga ingin meminta maaf tapi dia tidak ingin jika dia yang meminta maaf duluan. Bagi dia Briano tetaplah pria yang bersalah dan Briano yang harus lebih dulu meminta maaf. Disinilah mereka berdua saat ini, di ruang tamu bersama Mean dan juga kedua pengawal Bianca. Mean sudah menjelaskan asal mula kesalahpahaman ini, dan dia tinggal menunggu salah satu di antara mereka minta maaf. Tapi sudah 15 menit berlalu Bianca dan Briano hanya saling pandang dan tetap diam. Haf, mau sampai kapan kalian terus-terusan berdiri seperti ini dan tidak ada yang mau meminta maaf terlebih dahulu? Kakiku sudah kesemutan karena kelamaan berdiri. Ucap Mean dan segera menuju ke sofa untuk duduk. Tetapi saat Imgin mendudukkan dirinya seketika Briano menghentikannya. Siapa yang menyuruhmu duduk? Tetap berdiri, semua ini juga terjadi karena aku menunggumu selesai bermain dengan jalang di sana. Ucap Briano. Lula yang mendengar itu seketika meremas kuat jemari-jemarinya dan Lina yang melihat itu seketika mengetahui bahwa Lula pasti menyukai Mean dan saat ini ia tengah sakit hati lantaran mendengar Mean ternyata seorang Casanova. Mean hanya mendengus kesal dan lanjut untuk berdiri. Kau yang seharusnya minta maaf padaku karena telah mengata-ngataiku Bianca. Ucap Briano. Tidak. Kau yang harus lebih dulu meminta maaf karena kau telah melanggar janjimu untuk tidak menyakitiku. Tapi ternyata tadi kau menamparku dan hampir membunuhku. Ucap Bianca tak ingin kalah. Tapi kau yang memulai duluan, ucap Briano. Tapi kau yang tidak menjelaskan dengan benar. Ucap Bianca. Aku ingin menjelaskannya, tapi kau langsung merocos panjang seperti kereta api. Lalu bagaimana aku bisa menjelaskannya, hah? Ucap Briano masih tidak ingin menurunkan egonya. Tidak, kau tak tahu bersalah dan kaulah yang harus meminta maaf terlebih dulu. Ucap Bianca masih tetap pada pendiriannya. Tolong hentikan perdebatan kalian ini. Kumohon mengalahlah salah satu. Ucap Mean. Briano yang lelah berdiri itu pun menurunkan egonya dan segera meminta maaf. Bianca pun menerima permintaan maaf suaminya. Mean yang melihat itu seketika merasa lega dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Begitu juga dengan Briano dan Bianca serta Lina dan Lula. Bab ke-28. Apa kau menyukai Tuan Mean? Tanya Lina. Dan diangguki oleh Lula. Mengapa kau juga menyembunyikan hal ini dariku? Tanya Lina. Aku hanya ingin menyimpannya sendiri. Ucap Lula. Nasib kita sama. Kita menyukai mereka, tapi hanya bisa menyimpannya saja. Kita juga tidak tahu apakah mereka memiliki perasaan yang sama atau tidak. Ucap Lina. Aku rasa mereka tidak mungkin menyukai kita. Kau dengar sendiri bukan? Tuan Briano mengatakan bahwa Tuan Mean semalam bermain dengan wanita di klub malam itu. Tandanya dia adalah seorang Casanova dan aku sangat yakin Tuan Romeo juga sama. Ucap Lula. Apa yang tengah kalian bicarakan tentangku dan Romeo? Tanya Mean penuh selidik. Tidak ada. Kenapa kau tiba-tiba masuk begitu ke dalam kamar kami tanpa mengetuk? Apa jangan-jangan? Ucap Lina menatap tajam Mean. Jangan berpikir yang tidak-tidak tentangku. Dan aku sudah mengetuk pintu kalian. Tapi kalian sama sekali tidak mendengarnya. Dan aku membuka pintu ini langsung karena mendengar kalian berdua sedang membicarakan tentangku dan Romeo. Ucap Mean. Alasan dari seorang Casanova. Kau pasti sengaja ingin mengintip bukan? Tanya Lula. Aku memang seorang Casanova. Tapi bukan berarti aku akan melakukannya dengan kalian. Aku hanya akan memuaskan nafsuku dengan jalang-jalang di luaran sana. Ucap Mean jujur. CKK, lalu bagaimana jika kau sudah memiliki istri? Apa kau akan tetap jajan di luaran sana? Ucap Lula. Tuk. Mean dengan tiba-tiba mengetuk jidat Lula membuat sang empu meringis. Apa kau gila Nona? Aku tidak mungkin melakukan itu lagi jika sudah memiliki istri. Ngomong-ngomong kau mengatakan hal ini. Apa karena kau ingin menjadi istriku? Ucap Mean menatap Lula. Sedangkan Lula yang ditatap seketika membuang pandangannya. Mean yang melihat itu tersenyum sangat tipis. Sudah cepat katakan, ada keperluan apa kau kemari? Tanya Lina. Astaga, aku sampai lupa aku ingin memberikan ini dari Tuan Briano. Itu adalah bonus dari hasil kerja keras kalian yang membuat Nona Bianca akhirnya bisa bela diri. Ucap Mean. Katakan pada Tuan terima kasih atas hadiahnya, ucap Lula dan Lina. Mean pun mengangguk dan segera berlalu dari sana. Hari demi hari terus berlalu.
Saat ini Lilis terus menangis karena anaknya tidak kunjung pulang. Lilis berpikir pasti anaknya sakit hati atas perkataannya tempo hari dan lebih memutuskan untuk pergi tanpa membawa satu barang pun. "Pah, kumohon bantu aku mencari keberadaan putriku Hicks," ucap Lilis. "Aku harus mencari kemana, hah?" ucap Thomas. "Aku tidak tahu, pokoknya kita tetap harus mencarinya," ucap Lilis. "Huff, aku akan menghubungi Tuan Briano dan meminta bantuan padanya. Kuharap dia mau membantu," ucap Thomas. Thomas pun menelpon Briano dan baru dijawab saat 4 kali panggilan. Ucap Briano di sambungan handphone. "Tuh, Tuan. Saya ingin meminta bantuan, bisakah Anda membantu saya untuk menemukan keberadaan Daisy?" ucap Thomas. "Dia akan datang, tunggu saja," ucap Briano lalu memutus panggilan. Thomas dan Lilis pun menunggu Daisy seperti perkataan Briano tadi. Tidak lama kemudian datang seorang perempuan berpakaian sangat lusuh dengan penampilan yang berantakan dan juga acak-acakan berdiri di depan pintu sembari menangis. Hicks, ibu ayah ini Daisy," ucapnya sembari menangis. Mendengar itu seketika Lilis berlari dan langsung memeluk anaknya. "Apa yang terjadi padamu, sayang? Kemana kau selama beberapa hari ini, nak? Ibu sangat merindukanmu," ucap Lilis. "Hicks, Daisy ditawan dan disiksa oleh Tuan Briano di tempat yang sangat mengerikan, Bu. Dia bahkan tidak memberi Daisy makan, bukan hanya itu, Bu, dia juga telah melecehkan Daisy Hicks. Ibu harus menuntut pertanggungjawabannya bagaimanapun itu," ucap Daisy yang berbohong. "Dasar brengsek orang itu. Mari kita ke sana," ucap Lilis. "Berhenti, tidak ada yang akan ke sana, bisa saja putrimu itu berbohong," ucap Thomas. "Apa yang kau katakan, hah? Putriku telah disiksa dan dilecehkan lalu kau bilang putriku bisa saja berbohong. Kalau kau tidak ingin membantu sebaiknya kau tidak usah banyak bicara, Thomas." Rachel marah Lilis. Thomas pun mengalah dan mereka bertiga kini menuju ke mansion Briano. Sesampainya di sana, Lilis langsung berteriak memanggil nama Briano. Saat Briano muncul di hadapannya seketika itu juga Lilis menarik kerah baju Briano lalu menamparnya. Anak buah Briano yang melihat itu seketika menodongkan senjata ke arah Lilis. Briano dengan segera menghentikan mereka dengan tangannya yang dia angkat ke udara. "Dasar laki-laku brengsek, kau sudah menyiksa putriku dan telah melecehkannya. Aku mengandungnya dan telah membesarkannya tanpa sedikit pun pernah menyakitinya. Tapi kau seorang pria asing begitu tega menyiksa putriku ini," ucap Lilis yang masih memegang kerah baju Briano. "Lepaskan atau kau akan kehilangan kedua tanganmu," ucap Briano seketika membuat Lilis melepaskan tangannya. "Aku tidak peduli akan penderitaan putrimu itu dan dia memang pantas menerimanya. Dan apa kau bilang tadi? Kau tak pernah menyakiti putrimu, bukan? Lalu bagaimana dengan istriku yang telah kalian bertiga siksa, hah? Ingat kau juga seorang wanita asing. Kau mungkin adalah seorang ibu yang baik terhadap putrimu sendiri, tapi kau juga seorang ibu yang buruk karena telah menyakiti putri orang lain. Yang bahkan ibunya telah tiada saat melahirkannya." "CKK berkacalah dengan benar, Nyonya Lilis," ucap Briano. Thomas yang berada di sana meneteskan air matanya, begitu juga Bianca yang saat ini berdiri di tangga. "Kau juga sangat salah jika mengatakan kata tega di depanku, karena aku memang seseorang yang tidak memiliki belas kasih. Dan kau, katakan dengan jujur apa yang telah kuperbuat dan alasanku melakukannya, atau kau akan tahu sendiri akibatnya," ucap Briano lagi sembari menatap tajam Daisy. "Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Kau telah menawanku lalu melecehkanku. Dia melakukan itu padaku, Bu, dia harus bertanggung jawab dengan menikahiku," ucap Daisy sambil menatap Bianca yang masih berdiri di tangga. "Hahaha, oke baiklah. Kita lihat siapa pria yang telah melakukannya padamu. Apakah aku atau justru yang lain?" ucap Briano sembari menelpon salah satu anak buahnya yang berada di markas untuk mengirim video CCTV yang berada di sana. Video tersebut pun sudah masuk di ponsel Briano dan tanpa babi bu, Briano langsung memutar rekaman itu dan terlihat jelas bahwa Daisy dikerumuni oleh anak buah Briano yang banyak itu dan melakukan pelecehan terhadap Daisy. Thomas seketika mual apalagi melihat cairan-cairan putih yang berhamburan di lantai dan juga pada wajah serta tubuh Daisy. Tidak tahan melihat itu, Thomas segera berlari keluar mansion dan langsung memuntahkan isi perutnya. "Kau sudah melihat bukan? Apa perlu aku membuat bioskop di sini dan memutarnya untukmu?" ucapnya menatap tajam Lilis dan juga Daisy.
Lilis yang melihat rekaman itu seketika menutup mulutnya dengan tangannya, lalu menatap Daisy yang hanya menundukkan kepalanya tanpa berani menatap ibunya. Bianca yang berada di atas tangga itu melanjutkan langkahnya untuk turun dan mendekati Daisy. Dengan cepat Bianca menarik rambut belakang Daisy sehingga ia pun tertongak. Bianca langsung menamparnya membuat sang empu kesakitan. Lilis yang melihat itu seketika ingin membalas dengan menarik rambut Bianca juga akan tetapi, dengan gesit Bianca menghindar dan langsung menangkap kedua tangan ibu tirinya itu. Kalau kalian berdua datang ke sini hanya untuk membuat keributan dan menuduh suamiku telah melakukan pelecehan terhadap putrimu ini, maka segeralah pergi dari sini atau kalian benar-benar tidak akan keluar dari sini dalam keadaan hidup. Ucap Bianca dan menyeret mereka berdua keluar dari mansion. Sebelum pergi, Bianca sempat berpesan pada ayahnya untuk tidak lagi membiarkan Daisy dan juga ibu tirinya itu untuk menginjakkan kaki mereka lagi di mansion. Sesampainya di kediamannya, Thomas dengan segera menampar Daisy. Dasar anak sialan, bikin malu saja. Ucap Thomas. Berhentilah memarahinya. Kau tidak tahu seberapa syaknya dia saat ini. Ucap Lilis memeluk Daisy. Syak-syak. Syak-syak aku tidak peduli intinya saat ini anakmu itu telah membuat malu keluarga. Aku sudah berapa kali memperingati anakmu itu untuk tidak usah berbuat ulah pada Tuan Briano dan sekarang kau lihat bukan akibat atas perbuatannya. Ucap Thomas berlalu dari sana. Hicks. Ibu maafkan Daisy. Seharusnya Daisy mendengar perkataan ibu untuk bermain cantik. Karena terlalu terobsesi Daisy bertindak terlalu gegabah dan inilah yang Daisy dapat sekarang. Daisy tersiksa, Bu. Daisy ingin mengakhiri hidup saja. Ucapnya. Hasta apa yang kau bilang, Apa kau ingin meninggalkan ibumu sendiri begitu? Kita harus mencari cara untuk membalaskan dendam pada mereka harus. Ucap Lilis. Daisy pun hanya menganggukkan kepalanya saja, dan berlalu menuju kamarnya untuk beristirahat. Lilis hanya diam saja melihat anaknya itu pergi. Sembari terus memikirkan ide untuk membalas dendam. Dimension. Apa kau tidak apa-apa? Tanya Bianca sembari mengusap lembut pipi Briano. Ya aku tidak apa-apa tamparannya tidak berasa padaku jadi kau tidak perlu khawatir. Ucap Briano menggenggam tangan Bianca. Bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Ucap Bianca. Katakan. Apa kau masih belum mencintaiku? Tanya Bianca sembari menatap mata indah Briano. Mendapat pertanyaan itu, seketika Briano terdiam dia bingung harus menjawab bagaimana. Kau diam. Itu berarti kau belum mencintaiku tidak apa. Semuanya perlu waktu walaupun waktu yang kau butuhkan sangatlah lama. Ucap Bianca. Bianca pun berdiri dan ingin beranjak dari sana. Akan tetapi, tiba-tiba tangan Bianca ditarik oleh Briano sehingga Bianca pun terduduk di pangkuan suaminya itu. Aku bahkan belum menjawab. Tapi kau sudah lebih dulu berbicara Bianca. Ucap Briano memeluk perut Bianca. Tapi, yang kukatakan itu benar kan? Ucap Bianca. Sayangnya tebakanmu salah manis. Aku telah mencintaimu bahkan sudah sejak lama. Akan tetapi, egoku selalu menguasai diriku dan aku terus membentengi diriku agar tidak jatuh cinta. Tetapi, melihat perjuanganmu untuk membuatku jatuh cinta akhirnya perlahan-lahan aku dapat mencintaimu tanpa harus takut dengan bayangan masa laluku. Bayangan di mana kau akan pergi dariku dan berselingkuh dariku semua itu sirna karena melihat ketulusanmu Bianca Aurora Alexander. Ucap Briano mencium pucuk kepala Bianca. Tetapi kumohon maafkan jika suatu saat nanti tiba-tiba bayangan masa laluku datang dan aku kembali menyakitimu. Jika itu terjadi, dan kau tidak tahan maka pergilah Bianca. Baut aku menyesali segala perbuatanku. Ucap Briano. Mendengar penuturan suaminya, seketika Bianca meneteskan air matanya dan memeluk suaminya erat. Terima kasih karena telah memberiku kesempatan untuk mengisi hatimu aku mencintaimu. Ucap Bianca sembari menciumi wajah suaminya bertubi-tubi. Mereka berdua yang saling mengungkapkan perasaannya masing-masing sangat bahagia satu sama lain dan mereka berdua kini telah melakukan aksi liar di atas ranjang tanpa takut terdengar oleh orang-orang karena kamar mereka yang kedap suara tersebut.